Semangat teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah alur cerita dari film John Wick Chapter 2, yaitu John Wick Chapter 3 yang dirilis pada tahun 2019. Bagi teman-teman yang belum nonton Chapter 1 dan 2-nya, silahkan tonton pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Tapi jika sudah nonton, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film terlihat John yang masih dikejar waktu 1 jam yang diberikan oleh Winston. Saat itu John memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan dengan menggunakan sebuah taksi. Namun, karena kondisi jalan di sana sedang macet, John pun kemudian menyuruh sopir untuk mengantarkan anjingnya ke Hotel Continental, karena John akan berlari menuju perpustakaan itu. Setelah sampai, John mencari buku yang pernah dia simpan beberapa tahun yang lalu, yang ternyata buku itu berisi sebuah medali, segel dan beberapa keping koin. Namun, tak lama setelah John di sana, muncullah teman lama John yang bernama Ernest, yang saat itu mengetahui jika beberapa menit lagi John akan berstatus ekskomunikado. Setelah dari perpustakaan, John pun menuju ke dokter di Continental. Pada awalnya dokter itu menolak dengan kehadiran John, karena dia takut diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Namun, saat itu John tetap memaksa karena dia masih memiliki hak layanan selama 5 menit lagi. Sampai akhirnya dokter itu pun mempersilahkan John untuk masuk lalu menjahit lukanya. John Wick, excommunicado. 5 seconds. 3, 2, 1. sorry, Mr. Wick. Setelah status ekskomunikado John sudah resmi, dokter itu pun berhenti untuk mematuhi aturan Continental. Dan karena jahitan itu belum selesai, maka kini John sendirilah yang harus melanjutkan jahitan tersebut. Saat itu sang dokter juga memberi John obat penghilang rasa sakit untuk tetap menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, tidak hanya status ekskomunikado yang saat ini John Wick sandang, tetapi status kontrak terbukanya kini melonjak jauh menjadi $14 juta. Tak lama setelah itu sang dokter meminta John untuk menembaknya, karena ia takut diketahui oleh High Table telah membantu John. Lalu setelah dari kediaman dokter Continental, terlihat sekelompok pembunuh bayaran yang sedang menunggu John. Saat itu John mencoba kabur menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah toko senjata dan sajam. Lalu, John menemukan sebuah pistol dengan peluru yang tidak sesuai, namun dengan pengalaman yang John miliki John pun bisa merakitnya. Setelah berhasil lolos dari kejaran para pembunuh bayaran itu, kini John pun harus kembali menghadapi kelompok pembunuh bayaran yang lain. John pun lalu kabur menuju sebuah tempat penangkaran kuda untuk bersembunyi, sampai ia harus melancarkan kembali aksinya di sana.
Sementara itu seiring berjalannya waktu, kini status kontrak John ditingkatkan menjadi 15 juta dolar. Saat itu John berusaha berlari hingga sampai ke sebuah teater, yang ternyata teater itu adalah tempat di mana John Wick berasal. Dulu, disinilah John kecil dan dilatih ilmu bela diri hingga hebat seperti sekarang ini. Tujuan John datang tidak lain hanya untuk meminta bantuan kepada pimpinan teater, agar bisa membawanya menuju Maroko. Dan ternyata, kalung itu adalah semacam tiket yang berfungsi untuk meminta bantuan, yang mungkin saat dahulu diberikan kepada murid yang lulus dari teater itu. Selain itu, kalung tersebut hanya berlaku satu kali seumur hidup, ketika ada seseorang kembali dan meminta pertolongan jika sudah sangat terpojok. After all the chaos you've caused, and the high table stands above all. Saat itu pimpinan teater sangat keberatan karena dirinya masih terikat dengan high table. Namun, karena John tetap memaksa dan mengatakan bahwa dia masih mempunyai tiket yang belum pernah digunakan, akhirnya pimpinan itu bersedia membantunya. Lalu sebagai tanda bahwa tiketnya sudah digunakan, maka kalung itu dipanaskan dan kemudian langsung ditempelkan di punggung John. Di sisi lain Continental kedatangan tamu yaitu sang adjudikator. Adjudikator ini semacam intel atau polisi yang diutus High Table untuk menginvestigasi kasus John terhadap Santino pada chapter sebelumnya. Dan kedatangannya ke sana, yaitu untuk mencopot jabatan Winston karena ia telah memberikan waktu 1 jam kepada John, dan memberi waktu 7 hari kepada Winston untuk angkat kaki dari Continental. You have 7 days. Excuse me? Setelah dari Continental, sang adjudikator itu menemui kelompok Bauri, karena diketahui kelompoknya itu sudah membantu John. Saat itu, Bauri dijatuhi hukuman turun tahta, dan diberi waktu 7 hari untuk membereskan barang-barangnya. 7 days for what exactly? In 7 days, you abdicate your throne. Karena bantuan dari tempat teater itu, kini John pun sudah sampai di Maroko. Dan tujuan John datang ke sana, hanya untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sofia. Namun saat di tengah jalan, lagi-lagi John harus kembali menghadapi kelompok pembunuh bayaran setempat. Saat itu pimpinan kelompok pembunuh bayaran itu muncul, lalu melerainya. Ternyata dia adalah teman lama John yang bernama Yasin, yang kemudian langsung mengantarkan John ke tempat Sofia. I need to talk to Yes, Mr. Aswar. They've come to the Moroccan Continental. Tough luck, Mr. Jonathan. Setelah sampai ternyata Sofia ini sudah menjadi manajer Hotel Continental yang bercabang di Maroko. Saat itu John bermaksud mendatangi Sofia untuk menagih segel perjanjian darah, yang ternyata John dulu pernah membantu Sofia. Saat itu John meminta bantuan Sofia untuk mengantarkannya kepada bos lamanya yang bernama Berada. Pada awalnya Sofia menolak, karena statusnya kini sudah menjadi manajer Continental. Namun, karena dirinya sudah mempunyai hutang segel, Sofia pun dengan terpaksa mau membantu John. I'm just asking you to try. We leave in 10 minutes. Di tempat lain terlihat sang adjudikator yang mendatangi pembunuh bayaran terbaik se-Asia yang bernama Zero. Ia sengaja mendatanginya dengan maksud untuk membantu High Table, memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah membantu John Wick. Sampai karena tawaran yang sudah diberikan cukup menggiurkan, akhirnya Zero beserta kedua anak didiknya yaitu Yayan dan Cecep, bersedia untuk menjalankan misi itu. Meskipun John masih mempunyai tiket tapi kenyataannya High Table tetap di atas segalanya. Sampai tanpa pikir panjang sang adjudikator pun langsung memberikan hukuman saat itu juga. Di sisi lain di Maroko Sofia sudah berhasil mengantarkan John ke mantan bosnya yaitu Berada. Berada sendiri adalah seorang manajer dari pembuat koin yang biasa dipakai untuk melakukan transaksi. Sekaligus di sanalah segel perjanjian darah dan koin itu juga dibuat. Kedatangan John menemuinya tidak lain untuk meminta agar ia bisa dipertemukan dengan Presiden High Table.
Namun, saat itu Berada memberitahu John tidak secara gamblang, dan mengatakan jika John ingin bertemu dengan Presiden High Table, maka John harus pergi ke tepi gurun. Ia juga mengatakan dan menyuruh John untuk berjalan semampunya, dan jika John merasa lelah lalu pingsan, maka di sana akan ada ajudan High Table yang akan menemukan John. You have received a great gift. What do you offer in return? Merasa cukup informasi yang didapat, Berada pun meminta imbalan atas informasi yang sudah dia berikan kepada John. Ia meminta salah satu anjing milik Sofia sebagai imbalannya, namun saat itu Sofia menolaknya. Sampai karena penolakan itu, Berada pun secara langsung menembak anjing itu. Namun beruntung tembakan itu mengenai rompi anti peluru yang dikenakan anjing itu. Dan karena Berada sudah berani melukai anjing Sofia, maka inilah yang terjadi. Setelah berhasil membantai anak buah Berada, Sofia pun mengantarkan John ke tepi gurun. Sampai setelah berjalan 1 hari 1 malam, akhirnya John Wick pun kelelahan dan pingsan. Sementara di sisi lain Baury kembali didatangi sang adjudikator, yang saat itu memberikan hukuman 7 sayatan di wajahnya, karena menolak untuk turun tahta. Long live the king. Kembali lagi kepada John Wick yang saat itu ditemukan oleh salah satu ajudan High Table. Dan setelah sadar, ternyata benar apa yang dibilang oleh Berada, kini John dibawa dan dipertemukan dengan Presiden High Table. Tujuan John bertemu dengannya hanya untuk penebusan dan ingin mendapat ampunan atas status ekskomunikado yang telah dia sandang saat ini. Di sana John mengatakan jika ia tidak ingin mati dan ingin tetap hidup untuk sebuah kenangan, mengenang ketika masih bersama istrinya. Saat itu sang presiden pun mengabulkan permohonan John, namun dengan satu syarat. Jika John ingin status ekskomunikadonya dihapus, dan kontrak terbukanya ingin ditutup, maka John harus menjalankan misi terlebih dahulu. Namun, misi yang diberikan sang presiden seketika membuat John sangat tercengang, karena misi tersebut adalah misi untuk membunuh Winston sahabat John sendiri. Dan alasan sang presiden ingin membunuhnya, tidak lain karena Winston tidak mau angkat kaki dari Continental setelah 7 hari. Lalu, sebagai bentuk kesetiaannya kepada High Table, John pun disuruh untuk memotong salah satu jari tangannya. I will be of service. Zaire will help you prepare for your departure. Singkat cerita ketika John sudah sampai di Amerika, terlihat Zero yang sedang menunggunya. Saat itu mereka berdua sudah siap untuk saling baku hantam, namun mereka terhalang oleh para bocil FF yang melewat. Namun, dengan adanya para bocil itu, seketika saja John menggunakan keahliannya yaitu menghilang tanpa jejak. Nice trick. Karena John sudah berada di wilayah Continental maka situasi pun kembali netral. Saat itu Zero berterus terang bahwa dirinya sangat mengidolakan sosok John Wick. Namun, saat itu pernyataan Zero tidak digubris sama sekali oleh John. In the administrative lounge, sir. Tak lama setelah itu John pun akhirnya bertemu dengan Winston. Namun, saat itu Winston malah sengaja memberi pistol kepada John, lalu menyuruhnya untuk segera menembak jantungnya.
High Table has asked me to step down. Would have killed me in the Continental. Waktu itu ketika John membunuh Santino tepat di depannya, bisa saja saat itu juga Winston langsung membunuh John, karena telah melanggar aturan di Continental. Namun, karena Winston sudah menganggap John lebih dari sahabat dekatnya, ia pun sengaja meloloskannya. Sampai setelah mendengar hal itu membuat John menjadi tersentuh, dan diyakini malah berpindah haluan. Lalu Winston yang tak mau angkat kaki dari Continental, dan John yang merasa dirinya dipermainkan oleh High Table. Maka Winston dan John pun memutuskan untuk berperang melawan High Table. Tak lama kemudian datanglah sang adjudikator lalu bertanya kepada Winston, apakah Winston sudah siap angkat kaki dari Continental. Namun, saat itu Winston menjawab jika ia tetap tidak mau. Kemudian sang adjudikator bertanya kepada John, apakah John akan menembak Winston. Lalu, John menjawab jika ia tidak mau. Sampai karena pembangkangan mereka berdua terhadap High Table, sang adjudikator langsung mengubah status Continental ini dengan status zona tidak netral, dan sekarang semua bisnis bisa dilakukan di Hotel Continental cabang Amerika. The New York Continental Hotel has been deconsecrated. Setelah adjudikator mengubah status Continental, datanglah 2 mobil utusan High Table untuk membantai mereka. Lalu John dan Winston pun langsung menuju ruangan senjata, untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk berperang melawan pasukan High Table. Arabellum. Karena pasukan High Table memperbarui setelan tempurnya, John dan Karen sang resepsionis pun dibuat kerepotan karena setelan yang mereka pakai tidak bisa ditembus oleh peluru. Namun, saat itu Karen menyarankan agar John menggunakan peluru baja dengan kaliber 12, karena ia yakin jika peluru tersebut pasti akan menembus setelan yang mereka pakai. Sampai setelah semua sudah siap, John dan Karen pun kembali keluar, sementara Winston hanya duduk santai menunggu High Table menyerah. Senang bertemu Anda. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wood. Lambat dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Sampai jumpa. Let's do this. Setelah John berhasil membantai pasukan High Table, sang adjudikator menghubungi Winston untuk melakukan negosiasi. Ia mengatakan bahwa kami adalah High Table, sehingga semua aturan harus tetap dipatuhi sesuai dengan yang sudah diterapkan. Namun, saat itu Winston menjawab, And we are New York City.
Sampai akhirnya High Table memutuskan untuk berdamai dan Continental kembali lagi dalam naungan Winston. Dan di sela pembicaraan mereka tiba-tiba John datang, dan dia tidak menyangka jika Winston malah kembali bergabung dengan High Table. Lalu, sang adjudikator pun bertanya kepada Winston tentang John Wick, sampai Winston pun menjawab jika John Wick tentu harus mati. Setelah adjudikator memeriksa keadaan John Wick, ternyata John sudah tidak ada di tempat itu. Sampai sang adjudikator pun menjadi sangat cemas, karena ia takut jika John masih hidup, lalu balas dendam dan menghabisi semua tatanan di High Table. Namun perlu kalian ketahui, saya rasa Winston sebenarnya tidak mengkhianati John. Jika memang Winston berkhianat, maka dia pasti akan menembak ke arah kepala, dan bukan ke arah bagian dada. Karena, bagaimana mungkin John yang berstatus ekskomunikado tidak memakai rompi dan jas anti peluru? Dan yang lebih cerdiknya lagi, Winston menggiring John jatuh ke lokasi yang tepat dihuni oleh kelompok Bowery. Mungkin saja saat itu Winston takut jika sang adjudikator yang lebih dulu menembak John. Karena jika dia yang melakukannya, sudah pasti dia akan menembak ke arah kepalanya. Dan karena itulah Winston tak mau kalah cepat, sehingga ia memutuskan untuk menembak John. Kembali lagi kepada John yang saat itu masih hidup, dan berhasil dibawa oleh salah satu kelompok Bowery. Saat itu Bowery sangat murka atas hukuman 7 sayatan yang mendarat di wajahnya. Sampai karena nasib mereka berdua sama, atas perlakuan High Table, John dan Bowery pun menjadi sangat murka pada High Table. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.